Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini di pelajaran BMR kita akan mempelajari tentang hal ihwal Sungai Kampar. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya tentang Laut Embun. Sebelum Sungai Kampar bernama Kampar, Laut Embun nama asalnya. Hulunya di Bukit Barisan dan hilirnya bermuara di perairan Selat Malaka. Di kawasan Langgam, sungai ini terbagi menjadi dua sungai besar, yaitu Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Sementara di hulu Kampar Kanan, dibangun bendungan air sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk wilayah Sumatera Barat dan sebagian wilayah Riau Daratan. Tepat di daerah bendungan air terdapat kota lama yang diduga sebagai pusat kerajaan Ketangka yang membangun Candi Muara Takus. Menurut sejarawan, dari sinilah Dapuntahyang bergerak menuju Bukit Siguntang untuk membangun benua atau negara baru, yaitu Sriwijaya. Pada tahun 1993, wilayah kerajaan Ketangka itu akhirnya ditenggelamkan untuk keperluan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Koto Panjang. Karena wilayah ini termasuk ke dalam rencana danau penampungan air bendungan untuk pembangkit listrik tersebut. Akan halnya Sungai Kampar, semakin ke hilir badan sungai semakin besar dan luas. Bila air pasang, terjadi gelombang bono. Gelombang bono Kampar lebih besar daripada gelombang bono di Sungai Rokan. Gelombang ini terjadi ketika arus surut sungai yang mengarah ke laut bertemu dengan arus pasang laut yang memaksa masuk ke sungai. Ditambah lagi dengan Sungai Kampar yang lebih dangkal dari laut, mengakibatkan gelombang yang tercipta semakin tinggi. Bahkan terkadang gelombang ini membawa serta ikan paus, hiu, lumba-lumba, dan makhluk laut lainnya ke dalam sungai karena terseret arus gelombang bono. Ikan yang hidup di Sungai Kampar sama dengan ikan yang juga hidup di Sungai Rokan dan Sungai Siak. Bentuk sampan yang digunakan pun juga sama. Namun, buaya tidak begitu nampak di sepanjang sungai. Mungkin dikarenakan jumlah ikan yang sangat banyak, hingga tak perlu bagi buaya naik ke darat untuk mencari mangsa lain. Nah, itu dia tadi kisah tentang Laut Embun atau yang sekarang kita kenal dengan Sungai Kampar. Silakan anak-anak ibu baca kembali kisah tentang Sungai Kampar tersebut. Lalu ambil hal-hal penting dalam setiap paragrafnya dan pindahkan ke dalam buku catatan agar lebih paham apa yang kita baca. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.